Eh? Eh? Hai teman-teman, kembali lagi dengan Kanita di pelajaran sejarah peminatan yang tentunya hanya di kelas EduOn. Belajar sejarah bareng Kanita pasti seru dan menyenangkan. Teman-teman, kakak mau bertanya, mayoritas agama yang ada di negara kita yaitu negara Indonesia, agama apa sih? Ya, betul sekali. Mayoritas agama yang ada di Indonesia adalah agama Islam. Apakah teman-teman pernah membaca atau mendengar mengenai awal masuknya agama Islam? Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Kita lihat terlebih dahulu ya peta konsepnya. Pertama, kita akan membahas mengenai penyebaran Islam di Nusantara. Di poin ini, kakak akan menjelaskan mengenai wilayah-wilayah yang mendapat pengaruh dari ajaran Islam. Lalu, di poin yang kedua, kakak akan membahas mengenai teori masuknya Islam. Di poin ini, teman-teman, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengenai awal masuknya agama Islam. Gimana teman-teman? Penasaran kan dengan materi kita kali ini? Yuk langsung saja kita bahas materinya. Oke, kita mulai ya penyebaran agama Islam. Salah satu bukti dari adanya penyebaran agama Islam di Nusantara adalah bukti yang berupa nisan tertua yang ditemukan di Leran, Jawa Timur. Nisan tersebut bertuliskan Fatimah binti Maimun dan berangka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Namun teman-teman, bukti ini belum disepakati sebagai awal mula Islam masuk di Nusantara karena kurangnya bukti arkeologis yang mendukung. Nah, bukti yang lebih dipercayai adalah kronik dari Marco Polo. Teman-teman, apakah kalian tahu Marco Polo itu siapa sih? Ya, betul sekali. Marco Polo adalah seseorang yang sering dikenal sebagai penjelajah dunia. Ia adalah musafir dari Venesia yang singgah di Sumatera dalam perjalanannya ke Tiongkok. Kita keliling Nusantara dengan melihat perjalanan Marco Polo yuk. Pada tahun 1292 Masehi, Marco Polo pergi ke Pelak yang ada di Aceh Utara. Ia menemukan penduduk yang sudah beragama Islam dan juga ada para pedagang Islam dari India. Namun banyak juga penduduk yang belum beragama Islam. Sehingga ia menyimpulkan ketika ia pergi ke sana ternyata Islam belum lama masuk ke daerah tersebut. Oke teman-teman, kita lanjut ke wilayah yang berikutnya ya. Oke, yang berikutnya ia pergi ke Samudra Pasai. Di sana ia menemukan makam-makam raja Islam. Salah satunya adalah Sultan Malik As-Saleh yang berangka 696 Hijriah. Marco Polo menyimpulkan bahwa kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan yang bercorak Islam pertama di Nusantara. Dengan rajanya bergelar sultan dan patihnya bergelar amir. Oke, berikutnya yaitu ia pergi ke pesisir utara, tepatnya di Jepara, Tuban, dan Gresik. Di sana pada abad ke-15 penduduknya sudah mulai memeluk agama Islam. Namun teman-teman, meskipun sudah ada penduduk yang beragama Islam, wilayah ini masih tunduk pada Majapahit sebagai pemerintahan pusat. Oke, yang berikutnya ia pergi ke luar Jawa, tepatnya di Malaka. Di sana muncul pusat perdagangan dan juga kegiatan penyebaran Islam yang baru. Dengan rajanya yang bernama Paramisora,
Paramisora ini adalah pangeran dari Majapahit yang berhasil meloloskan diri ketika kerajaan digoyahkan dengan perebutan tahta, teman-teman. Nah, teman-teman, diperkirakan Paramisora ini mengganti namanya ketika memeluk Islam menjadi Sultan Iskandar Shah. Malaka selain menjadi pusat perdagangan yang ramai dikunjungi pada abad ke-15 juga menjadi pusat penyebaran Islam di bagian barat Nusantara. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke daerah berikutnya. Oke, lanjut ya. Ia juga pergi ke timur Nusantara, tepatnya di Ternate. Nah, teman-teman, di Ternate juga muncul pusat penyebaran Islam yang lainnya. Nah, dari Malaka dan Ternate lah agama Islam mulai menyebar ke seluruh pelosok yang ada di Nusantara. Kira-kira pusat penyebaran Islam dari Malaka dan Ternate itu ke wilayah mana saja ya teman-teman? Yuk kita bahas ya. Pertama, yang terpusat di Malaka. Dari Malaka, Islam meluas ke Kapar dan Indragiri, kemudian ke Minangkabau, lalu ke Bengkulu, dan juga sebagian wilayah Batak. Teman-teman, kerajaan Demak yang ada di Jawa pun meluaskan ajaran Islam ke Banten. Nah, dari Banten lah ajaran Islam meluas ke Sumatera Selatan, khususnya di Lampung dan juga Palembang. Oke, kita lanjut ya, yang berpusat dari Ternate. Islam meluas dari Ternate ke seluruh Maluku, lalu ke bagian Sulawesi Timur, Sulawesi Utara. Nah, selain itu teman-teman, kerajaan Goa yang ada di Sulawesi Selatan pun mulai memeluk ajaran Islam. Dari Ternate, Islam juga meluas ke Kalimantan Timur, lalu ke Sulawesi Tenggara, dan beberapa kepulauan yang ada di Nusa Tenggara. Oke teman-teman, sekarang kakak lanjut ya ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Teori-teori masuknya agama Islam. Ada teori apa saja ya? Yang pertama yaitu ada teori Gujarat. Lalu yang kedua ada teori Mekah. Dan yang ketiga ada teori Persia. Kira-kira bagaimana ya pendapat dari ketiga teori tersebut? Yuk kita bahas ya teman-teman. Pertama, kita akan membahas mengenai teori Gujarat. Teori Gujarat ini didukung oleh Snok Hurgonje. Di mana dalam teori Gujarat menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13. Islam dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Terdapat dua bukti yang mendukung. Yang pertama yaitu adanya makam Sultan Malik Al-Saleh yang bercorak India. Dan juga tulisan dari Marco Polo di Perlak. Masih ingat kan teman-teman di pembahasan sebelumnya? Bahwa pada saat Marco Polo ke Perlak, ia menemukan beberapa penduduk yang sudah beragama Islam dan juga para pedagang Islam dari India. Oke, lanjut ya pembahasan yang kedua yaitu teori Mekah. Teori Mekah ini didukung oleh Buya Hamka dan juga Van Leer. Di dalam teori Mekah mengungkapkan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 dibawa oleh para pedagang Arab. Terdapat beberapa bukti yang mendukung, di antaranya yaitu adanya permukiman Islam pada 674 Masehi yang ada di Baros Barat, Sumatera. Kemudian ada juga makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur yang bertuliskan Fatimah binti Maimun dan berangka 1082 Masehi.
Oke teman-teman, kita lanjut ya ke teori yang berikutnya. Oke, yang berikutnya yaitu teori Persia. Teori ini didukung oleh Hussein Jaya Diningrat. Di dalam teori Persia ini menyebutkan bahwa Islam dibawa oleh orang-orang Persia pada abad ke-13 ke Nusantara. Bukti yang mendukungnya adalah adanya upacara memperingati meninggalnya Husain bin Ali, yaitu cucu dari Nabi Muhammad di Bengkulu dan Sumatera Barat setiap 10 Muharram. Nah, teman-teman, upacara ini juga merupakan ritual tahunan yang sering dilakukan di Persia. Oke, pastinya kalian bingung kan? Lalu teori mana sih yang paling tepat? Berdasarkan 3 tafsiran tersebut, orang-orang lebih mempercayai bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Namun baru berkembang pesat pada abad ke-13. Hal tersebut sejalan dengan mundurnya kerajaan Hindu-Buddha. Dan juga semakin ramainya pedagang-pedagang Arab, Persia, dan Gujarat ke Nusantara. Hingga akhirnya muncul dan berkembangnya berbagai kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Nusantara. Oke teman-teman, sekarang kakak akan menarik kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Oke teman-teman, inilah kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Terdapat 3 teori yang mengungkapkan awal masuknya agama Islam ke Nusantara. Yaitu ada teori Gujarat, lalu yang kedua ada teori Mekah, dan ada teori Persia. Diyakini bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 namun baru berkembang pesat pada abad ke-13. Hal tersebut sejalan dengan mundurnya kerajaan Hindu-Buddha dan semakin ramainya pedagang-pedagang dari Arab, Gujarat, dan juga Persia. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya yang tentunya hanya di kelas EduOn. Belajar sejarah bareng Kanita pasti seru dan menyenangkan.